Bab 19. Perawatan luar biasa dari Dr. Bai. Begitu Baining mengatakan ini, semua orang segera berbalik dan kembali. Perasaan yang luar biasa. Jika tidak disembuhkan, Anda bisa mendapatkan uang Anda kembali. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata sebesar itu? Jika penyakitnya belum sembuh, Anda bisa datang dan mendapatkan pengembalian uang. Beberapa orang yang memiliki sedikit perhitungan bahkan berpikir bahwa meskipun sudah sembuh, mereka akan tetap berpura-pura sakit dan datang untuk mengembalikan uangnya. Oke, aku akan membiarkanmu mencobanya. Ayo buat kesepakatan dulu. Aku tidak akan membayarmu jika kamu tidak mendiagnosis dan mengobati gejala yang sebenarnya. Pria parubaya jangkung dan kurus itulah yang berbicara di awal. Orang-orang di belakangnya yang menunggu diagnosis juga mengikuti. Baining menurunkan isyarat tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Papan nama keluarga baikku ada di sini dan tidak bisa lepas." Pada saat ini, Baining dengan cepat membuka buku medis, dan cahaya perak bersinar di pupilnya. Isi buku kedokteran itu tersalin secara akurat ke dalam pikiran saya. Terlebih lagi, banyak konten yang telah dimodifikasi sepenuhnya oleh Sky Eye Barrow Spirit. Baining seperti seorang dokter yang berkembang pesat, dengan banyak teori medis yang tertanam di benaknya. Beberapa orang pertama yang mengantri menunggu diagnosis hanya merasa aneh. Bukankah orang ini hanya mencoba mempertajam kemampuannya dalam pertarungan? Apakah dia sekarang sedang belajar kedokteran? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi lelucon besar. Faktanya, bisa juga dikatakan bahwa Baining adalah seorang mahasiswa kedokteran modern. Meskipun Baining tidak perlu melakukan hal tersebut untuk melihat gejala orang-orang tersebut dengan kewaskitaan dan semangat juangnya. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang biasa, dan sebagian besar penyakit mereka adalah penyakit biasa. Dengan bertambahnya buku-buku kedokteran dan teori-teori kedokteran, maka akan lebih mudah untuk mendiagnosis dan mengobati setiap orang. Tidak lama kemudian, Baining telah menyalin semua buku kedokteran ke dalam pikirannya. Saat ini, pengetahuan medis Baining tidak kalah dengan para dokter veteran yang telah berpraktek kedokteran selama puluhan tahun. Hanya saja mungkin lebih buruk pada menyapa pria parubaya jangkung kurus. "Apa yang salah denganmu?" Pria parubaya itu merentangkan tangannya di atas meja pemeriksaan tanpa berkata apa-apa, jelas ingin menguji kemampuan Baining. Baining tersenyum tipis. Sepertinya tidak mudah untuk duduk di kursi ini tanpa menunjukkan tangannya. Cahaya perak bersinar di pupilnya, dan seluruh tubuh, kulit, meridian, pembuluh darah, dan organ dalam pria parubaya itu semuanya muncul di benak Baining. Terlebih lagi, serangkaian kata dengan cepat muncul di benak Baining. Baining tersenyum. Pria parubaya yang tinggi dan kurus ini hanya menderita flu biasa, dan disertai dengan beberapa kekurangan Xiaoyang. Pada saat yang sama, Baining juga meletakkan tangannya di pergelangan tangan pria parubaya yang tinggi kurus itu, seolah mendiagnosis denyut nadinya. Baining harus bersikap seperti ini, akan sangat mengejutkan jika dia hanya menceritakan gejala orang lain tanpa menyentuhnya. Beberapa pekerjaan dangkal masih perlu dilakukan. Haha, seringkah kamu merasa sekujur tubuhmu panas dan dingin? Dan saat larut malam, rasa dingin itu semakin parah. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya yang tinggi dan kurus itu sangat terkejut. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki dua kuas? Melihat pria parubaya itu terdiam, Baining melanjutkan. "Setiap kali sebelum makan, perut bagian bawahmu terasa nyeri tumpul, bukan?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi pria parubaya jangkung kurus berubah. Dia bahkan bisa mendiagnosis dan menyembuhkan masalah kecil ini. Ia selalu mengira bahwa ini hanyalah reaksi normal yang disebabkan oleh kebutuhannya untuk makan. Namun ia tidak menyangka bahwa ini juga merupakan penyakit. Saat ini, dia hampir tidak lagi meragukan kemampuan Baining dalam mendiagnosis penyakit. Pada saat yang sama, Baining melambai kepada pria parubaya yang tinggi kurus, memintanya untuk mendekat, dan kemudian Baining berbisik di telinganya. "Juga, kamu masih perlu menahan diri saat berhubungan seks. Kamu sedikit kekurangan yang. Beri aku 1 dosis obat yang baik untuk memastikan kamu mendapatkan kembali kejayaanmu." Saat ini, pria parubaya masih berani mempertanyakan keterampilan medis Baining, dan wajahnya sedikit malu. Dia buru-buru berkata, "Dokter kecil, jangan katakan apapun lagi. Cepat dan resepkan."
Baining tersenyum tipis dan menuliskan resepnya. Pria parubaya itu mendapatkan resepnya, berbalik dan berkata kepada semua orang di belakangnya. Semuanya. Dokter muda ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Anda bebas mendiagnosis dan merawatnya. Lalu aku pergi ke konter untuk mengambil obat. Semua orang yang berada di belakang mulai merasa lega melihat sikap pria parubaya itu. Sepertinya dokter muda ini memang cukup mumpuni. Kemudian orang yang maju adalah seorang wanita parubaya yang pincang. Wajahnya agak hijau. Sebelum dia bisa duduk, cahaya prak bersinar di pupil Baining, dan dia sudah memahami gejalanya. Lalu ada juga proses dangkal untuk mendiagnosis denyut nadi. Dokter kecil, saya sakit kepala hebat hari ini dan saya merasa sedikit pusing. Saya tidak tahu kenapa. Wanita setengah tua itu berkata dengan ekspresi sedih. Baining tidak ragu-ragu dan bertanya. Apakah kamu makan jamur berbintik kuning pagi ini? Mendengar ini, wanita setengah tua itu mengangguk cepat. Apa yang dikatakan Baining benar. Iya dokter kecil, untuk sarapan hari ini, saya menggunakan beberapa jamur yang saya petik kemarin untuk memasak bubur putih, dan ini terjadi setelah saya memakannya. Iya, jamur yang dimakan itu namanya jamur bintik kuning. Mengandung racun. Kalau dimakan orang akan pusing, dan muka membiru. Ketika wanita itu mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan panik. Dokter kecil, kamu tidak akan membunuh siapapun. Tolong minta dokter kecil itu untuk merawatmu. Baining melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Kamu hanya akan merasa sedikit tidak nyaman. Saya akan meresepkan obat, merebusnya dan meminumnya. Dalam 1 jam, obatnya pasti akan sembuh. Penyakit. Wanita itu dengan cepat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baining juga menuliskan resepnya. Pemandangan ini terlihat di mata semua orang yang mengantri di luar pintu, dan mereka merasa aneh. Mereka tidak menyangka dokter muda ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Para pelayan di area diagnosis juga terkejut. Pengawas baru ini sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Wanita itu hendak mengambil obat dengan resep di tangannya. Tapi Baining tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin ketimpanganmu disembuhkan? Ah! Wanita setengah tua itu juga tercengang. Bisakah kakinya yang lumpuh selama bertahun-tahun disembuhkan? Dokter kecil, maksudmu kakiku yang lumpuh ini bisa disembuhkan? Suara wanita itu sedikit bergetar. Dia tidak tahu berapa banyak dokter yang dia cari. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kakinya. Sejak dia menjadi lumpuh, suaminya telah hidup dan minum sepanjang hari dan tidak pernah memandangnya. Dia tidak tahu betapa dia berharap kakinya bisa kembali normal. Baining mengangguk sedikit. Kaki lumpuh wanita itu bukan karena kerusakan pada tulang kaki, melainkan karena kelelahan yang berkepanjangan, yang menyebabkan meridian menjadi tidak teratur dan tergeser. Sehingga menyebabkan ki dan darah tersumbat. Sebuah simpanan perlahan terbentuk. Mungkin dokter lain tidak bisa menyembuhkan kaki ini. Tapi dia, Baining, suatu hari nanti bisa. Dengan bantuan Iwar Soul itu hanyalah sepotong kue. Bisa disembuhkan, dan aku akan segera menyembuhkanmu. Kamu hanya perlu membuat sup bergizi setelah kamu kembali. Apa? Wanita itu jelas tidak percaya, tapi dia tidak bisa menolak. Beberapa orang yang mengamati klinik tidak dapat mempercayai hal ini. Wanita kuda ini telah lumpuh kakinya selama bertahun-tahun. Dia telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal tetapi masih tidak berdaya. Dia adalah seorang pria muda yang dapat mengobati beberapa gejala sederhana. Berani bilang ketimpangan Buma akan segera sembuh. Bagaimana bisa? Tolong minta dokter kecil itu untuk mengobatiku. Mata wanita itu merah, dan dia berharap kakinya bisa sembuh selamanya. Sekarang ketika Anda menemukan peluang seperti itu, bagaimana Anda bisa melepaskannya? Cobalah, apapun yang terjadi. Baining segera meminta petugas ruang pengobatan untuk mengambil 1 set jarum perak. Wanita itu bahkan tidak perlu berbaring, dia hanya perlu duduk dan mengangkat celananya. Baining mencabut jarum perak dari akar pohon. Setelah beberapa kali disuntik, jarum perak di kaki wanita itu bergetar sedikit, seolah-olah tidak stabil dan mungkin lepas. Cahaya perak bersinar pelan di mata Baining, dan dia dengan cermat mengamati perubahan meridian kaki wanita itu. Di mata Baining,
Meridian di kaki wanita itu perlahan bergeser sedikit demi sedikit, bergerak menuju posisi yang benar. Tidak lama kemudian, Baining melepas jarum perak itu dengan rapi. Oke, berdiri dan coba, kata Baining dengan tenang. Apakah ini bagus? Bagaimana mungkin? Kamu hanya bercanda. Iya. Bagaimana mungkin kaki yang sudah timpang bertahun-tahun bisa disembuhkan hanya dengan beberapa suntikan? Semua orang jelas tidak mempercayainya dan menudingnya. Namun sebelum semua orang selesai berbicara, Nyonya Ma perlahan berdiri dan maju 2 langkah. Tungkai dan telapak kaki menjadi sangat fleksibel, dan tidak ada pincang sama sekali. Itu sangat bagus. Tiba-tiba, mata semua orang menjadi kusam. Semua orang tercengang. Baiklah. Wanita itu terus berjalan beberapa langkah, air mata langsung keluar. Lalu dia berjalan ke arah Baining dan berlutut. Terima kasih, dokter kecil, karena telah merawat kakimu. Dan wanita bodoh itu berterima kasih kepada dokter kecil atas kebaikanmu. Wanita itu sebenarnya ingin bersujud. Baining buru-buru membantu wanita itu berdiri dan berkata, tidak perlu. Ini hanya masalah sepele. Merawat kaki ini hanyalah tugas sederhana bagiku. Dokternya baik sekali, bagaimana bisa wanita bodoh membalasnya? Ya, ini biaya konsultasi wanita bodoh itu. Saya harap dokter menerimanya. Wanita itu menghela nafas berulang kali, mengeluarkan semua uang di dompetnya, dan memasukkan semuanya ke tangan Baining. Baining tersenyum pahit dan berkata, tidak, saya akan meresepkan obatnya. Kamu bisa merebusnya di rumah dan meminumnya selama beberapa hari. Setelah kamu merawatnya dengan baik, kaki ini tidak akan timpang lagi. Lagi pula, kamu masih harus menyimpan uang untuk membeli bahan obat. Sambil berbicara, Baining segera menuliskan resep dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu menangis terseduh-seduh dan mengucapkan beberapa patah kata tentang santo medis dan keahliannya yang luar biasa dalam permajaan. Saat ini, semua orang yang menunggu perawatan di luar pintu juga terbangun dan berseru. Ini bukan hanya anak laki-laki yang masih muda, dia jelas seorang ahli pengobatan. Semua orang bergegas menemui dokter. Baining tersenyum dan mendiagnosis serta merawat mereka satu persatu saat ini. Tidak ada orang yang tidak diyakinkan oleh Baining. Di belakang rombongan orang tersebut, sesosok muda pun buru-buru pergi untuk melapor. Bab 20. Lin Xiaoyang dan sebuah terobosan. Untuk waktu yang lama, Baining mendiagnosis dan merawat banyak pasien satu persatu. Banyak pasien dengan penyakit ringan diobati dengan akupuntur oleh tangan terampil Baining, dan hasilnya langsung terlihat. Semua orang memuji Baining atas keterampilan medisnya yang luar biasa. Pada suatu waktu, area klinik pengobatan di balai pengobatan sangat ramai bahkan menarik banyak orang yang tidak sakit untuk berkunjung. Di mana keluarga Bai merekrut ahli medis ini? Dia masih sangat muda. Ya, di usia yang begitu muda. Segala macam penyakit yang sulit dan rumit tidak menjadi masalah. Sungguh menakjubkan. Apa kamu tidak tahu ini? Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Bai. Apa? Tuan muda keluarga Bai yang terkenal. Berguna. Ya. Konon tuan muda ini tidak mampu berlatih bela diri dan disebut sia-sia. Saya tidak menyangka dia memiliki pencapaian dalam keterampilan medis. Semua orang melihat ke samping dan sangat terkejut dengan asal-usul Baining. Mereka tidak menyangka ada orang yang begitu cakap di antara anggota muda keluarga Bai. Ayo, ayo, minggir. Saat berbicara, suara keras terdengar, dan sosok itu bergegas maju dan menyingkirkan banyak pasien. Orang yang datang adalah seorang pemuda berusia 20-an. Mengenakan pakaian bagus dan dengan raut wajah yang sulit diatur. Dia duduk kosong di depan Baining. Ayo, diagnosis dan obati saya. Saya mendengar dari jauh bahwa tuan muda keluarga Bai yang tidak berguna memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Jika Anda tidak dapat mendiagnosis saya akan menghancurkan situasi Anda. Semua orang pun kaget dengan momentum pemuda itu. Pemuda siapakah ini yang berani mengancam akan merusak tempat itu? Sekilas Baining mengenali orang itu, Lin Xiaoyang, pesolek keluarga Lin. Pria ini adalah seorang playboy terkenal di kota Qingfeng. Dia mendominasi dan mendominasi. Semua orang di lingkungan pengaruh keluarga Lin menyadari reputasi playboy ini. Namun pria bertubuh besar ini bukanlah seorang pecundang.
Walaupun pria ini sombong dan boros, namun latihan fisiknya tidak buruk sama sekali. Dia memiliki tingkat kultivasi pemurnian tubuh tingkat ke-8. Semangat juang King Mang Aks kelas 5. Anggota inti keluarga yang tepat. Tapi kebetulan orang seperti itu berkeliaran di tempat romantis sepanjang hari. Keluarga Lin tidak punya pilihan selain berurusan dengan pria ini. Biasanya orang yang berlatih pencak silat seperti mereka memiliki tubuh yang kuat dan pada dasarnya bebas dari penyakit. Dia datang ke sini hanya karena dia mendengar rumor bahwa seorang ahli medis hebat telah muncul di keluarga Bai dan dapat dengan mudah mengatasi banyak penyakit yang sulit dan rumit. Banyak orang tersentuh oleh berita tersebut dan datang ke sini dari klinik medis keluarga Lin. Tentu saja dia ingin datang dan melihat. Cara meraih bisnis seperti ini sama sekali tidak menganggap serius keluarga Lin. Kemudian, dia mengetahui dengan jelas bahwa orang dalam konsultasi keluarga Bai sebenarnya adalah sampah yang membuat keluarga Bai terkenal. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia harus datang dan melihat. Tidak peduli apa, dia akan menimbulkan masalah. Tak lama kemudian, beberapa orang di sekitarnya juga mengenali Lin Xiaoyang, seorang playboy, dan mereka tidak berani mendekat untuk sementara waktu. Bai Ning meliriknya dan berkata dengan tenang. Antri di belakang. Jangan ganggu perintah. Alis Lin Xiaoyang menyempit, dia tertawa dan memarahi. Beraninya kamu memintaku mengantri? Pecundang. Apakah kamu yakin aku akan menghancurkan kiosmu sekarang? Bai Ning menatapnya dengan dingin. Berbalik dan memerintahkan anak laki-laki di belakangnya. Pergi dan panggil penjaga. Beritahu mereka bahwa ada seseorang yang membuat masalah. Beraninya kamu. Lin Xiaoyang segera berdiri dan berkata. Kamu pecundang telah dewasa. Dan kamu bahkan tidak berani memberiku wajah. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah pria parubaya yang berada di barisan pertama di belakangnya. Berkata, kamu, pergi ke belakang dan tunggu dalam antrean. Saya ingin tempat duduk Anda. Apakah Anda keberatan? Pria parubaya itu segera memohon belas kasihan dan berkata, Tidak keberatan, tidak keberatan. Tuan Lin, silakan lihat dulu. Dan dia berkata kepada Bai Ning, Dokter kecil, posisi saya telah diberikan kepada Guru Lin. Anda harus menunjukkannya kepada Guru Lin terlebih dahulu. Setelah itu, dia pergi ke belakang tim. Melihat ini, Bai Ning tidak banyak bicara. Sangat mudah untuk menakut-nakuti orang biasa dengan kekuatan Lin Xiaoyang. Kemudian Lin Xiaoyang duduk dan mengulurkan tangannya ke Bai Ning, seolah sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Dia hanya menunggu Bai Ning mendiagnosis penyakitnya. Jika dia tidak bisa mendiagnosis penyakitnya, dia akan mulai menimbulkan masalah. Bai Ning tidak peduli dengan pria ini. Cahaya perak menyala di pupil matanya, dan dia sedikit mencibir di dalam hatinya. Sekalipun kamu tidak sakit hari ini, aku akan menemukan ada yang tidak beres denganmu. Bai Ning meletakkan tangannya di pergelangan tangan Lin Xiaoyang dan memeriksa denyut nadinya dengan cermat. Kamu dalam keadaan sehat dan penuh vitalitas, kata Bai Ning dengan tenang. Mendengar ini, Lin Xiaoyang menunjukkan senyuman jahat dan berkata, Jeti, kamu bilang aku tidak sakit. Saya pikir Anda sangat mampu. Tetapi Anda bahkan tidak mendiagnosis dan menyembuhkan masalah saya. Saya pikir Anda muncul begitu saja. Lihat apakah aku tidak merusak tempatmu hari ini. Begitu Lin Xiaoyang mengatakan ini, beberapa orang di sekitarnya menghela nafas. Sungguh sial menyinggung Raja Iblis seperti itu. Dia jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Anak laki-laki di belakang Bai Ning berencana memanggil penjaga. Saat ini, Bai Ning tiba-tiba berkata, Tunggu. Siapa bilang kamu tidak sakit? Aku hanya bilang kamu dalam keadaan sehat. Tapi aku tidak bilang kamu tidak sakit. Kamu sakit. Ada yang salah dengan otakmu. Kaulah yang sakit pikiran. Lin Xiaoyang berteriak dengan marah. Pecundang ini berani memarahinya. Lin Xiaoyang hendak membalik meja. Bai Ning melanjutkan. Kamu tidak percaya ketika saya mengatakan kamu menderita penyakit otak. Apakah kamu sering merasakan sensasi kesemutan di bagian atas kepala hanya dengan menjalankan latihan ketika kamu sedang berlatih dan memoles tubuhmu? Benar kan? Begitu kata-kata ini keluar, Lin Xiaoyang segera berhenti dan tampak terkejut. Bagaimana Anda tahu? Hanya sedikit orang yang mengetahui masalah ini,
Dan hanya orang-orang dari keluarga Lin yang mempraktikkan keterampilan yang sama yang akan mengalami situasi ini. Mereka menganggap ini normal untuk mempraktikkan teknik ini. Tapi bagaimana pecundang keluarga Bai ini bisa mengetahui hal ini? Tak satu pun dari keterampilan keluarga Lin mereka boleh diajarkan kepada orang luar. Melihat ekspresi Lin Xiaoyang, Bai Ning sedikit mengerutkan bibirnya dan melanjutkan. Selanjutnya, kamu masih berada pada latihan tubuh tingkat 8. Sudah lama sekali kita tidak mencapai puncaknya, dan kita masih belum bisa menerobosnya, bukan? Wajah Lin Xiaoyang menjadi lebih terkejut. Bagaimana orang ini mengetahuinya? Bagaimana dia, orang yang tidak bisa mengolah, mendiagnosis dan memperlakukan status budidayanya sendiri? Bagaimana kamu tahu? Lin Xiaoyang menelan ludah dan menjadi tenang. Sudah kubilang kamu mengidap penyakit otak, dan masalah ini muncul di kepalamu. Bai Ning berkata dengan serius, tidak seperti sedang bercanda. Apakah Anda punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Lin Xiaoyang bertanya ragu-ragu. Bai Ning menjawab dengan percaya diri. Ya, itu tergantung apakah kamu bisa menyembuhkannya atau tidak. Mengapa tidak menyembuhkannya? Jika Anda menyelesaikan masalah ini untuk saya akui bahwa Anda memiliki keterampilan yang biasa. Bai Ning tersenyum tipis. Bayar uangnya dulu, 10 koin emas. Mendengar ini, murid Lin Xiaoyang menyusut dan dia mengutuk dengan marah. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Perawatan medis macam apa yang membutuhkan 10 koin emas? Penyakitmu tidak sederhana, dan ini bukan penyakit orang biasa. Penyakitmu berhubungan dengan kultivasi. Bagaimana bisa dibandingkan? Jika tidak disembuhkan, saya akan mengembalikan uangnya. Dan Anda, Tuan Lin, bahkan tidak punya 10 koin emas, kan? Lin Xiaoyang mendengus dingin dan menampar 10 koin emas di atas meja. Jika tidak berhasil, menurutmu apakah aku akan menghancurkan tanda keluarga Baimu? Bai Ning memerintahkan anak laki-laki itu untuk menyimpan koin emas tersebut. 10 koin emas ini jauh lebih banyak dari pendapatan bersih area klinik hari sebelumnya. Tanpa berkata-kata lagi, Bai Ning mengeluarkan jarum perak itu dan memadamkannya. Oleskan jarum dengan cepat dan lancar. Titik akupuntur seperti Tianchong dan Xiaoyang. Selusin jarum perak ditusukkan ke kepala tuan muda tertua keluarga Lin sambil gemetar. Segera, uap mulai naik di atas kepala Lin Xiaoyang, seperti awan yang mengepul. Lin Xiaoyang memiliki ekspresi kenikmatan di wajahnya. Merasa sangat nyaman, seolah-olah dia telah naik ke keabadian. Dalam waktu kurang dari setengah saat, Bai Ning menutup jarumnya. Berkata, ayo, jalankan tekniknya dan lihat apakah sensasi perihnya hilang. Lin Xiaoyang buru-buru memulai latihan. Ini adalah perasaan nyaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dan rasa sakit yang menyengat di kepalanya hilang. Lin Xiaoyang sepertinya tenggelam di dalamnya, tanpa sadar mempercepat aliran darah di tubuhnya. Dia sebenarnya mulai berlatih di tempat. Melihat pemandangan ini, Bai Ning tersenyum tipis. Orang ini mungkin akan langsung menerobos. Sebenarnya orang ini tidak sakit sama sekali. Hanya saja latihan yang dilakukannya ada yang cacat. Latihan jangka panjang menyebabkan penyumbatan meridian di otaknya. Inilah sebabnya setiap saya berlatih, saya akan merasakan sensasi kesemutan. Tentu saja, untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, kekurangan dari latihan ini harus diatasi. Bai Ning secara alami punya cara, tapi dia tidak akan membantunya menyelesaikannya. Keluarga Lin dan keluarga Bai berselisih satu sama lain, dan Bai Ning tidak akan membantu Lin Xiaoyang mengoptimalkan keterampilannya. Menerapkan akupuntur untuk menghaluskan meridian sudah cukup baginya untuk tidak merasakan sakit untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, tubuh Lin Xiaoyang sedikit bergetar dan dia menerobos. Pemurnian tubuh tingkat 9. Bab 21. Orang suci medis. Hahaha. Aku akhirnya berhasil menerobos. Lin Xiaosuan tertawa liar dan sangat gembira. Orang-orang di sekitar sedikit terkejut saat melihat tuan muda tampan dari keluarga Lin. Hanya dengan beberapa tusuk, dan dia langsung mendapat terobosan. Ini sungguh luar biasa. Dan tampaknya masalah otak Lin Xiaosuan telah disembuhkan. Namun yang menarik untuk dikatakan bahwa saat ini, Lin Xiaosuan sepertinya benar-benar sakit jiwa dan tidak bisa tertawa lagi. Namun,
Bai Ning tahu di dalam hatinya bahwa terobosan Lin Xiaoshuan hanyalah masalah biasa. Setelah meridian dibuka, penghalang yang menghalangi terobosannya tidak ada lagi. Dan dia bisa menerobos dalam sekali jalan. Bai Ning, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Lin Xiaoshuan dengan antusias menepuk bahu Bai Ning 2 kali, dengan senyuman di wajahnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku. Mulai sekarang di kota Qingfeng, aku akan melindungimu. Lin Xiaoshuan menjadi sangat ambisius dan mulai mengenali saudara-saudaranya. Benar-benar melupakan kesombongan awalnya. Lebih baik mengucapkan selamat tinggal. Tidakkah menurutmu aku sia-sia? Kamu mulai mencoba menghancurkanku. Bai Ning memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Bajingan ini bisa mengubah wajahnya lebih cepat dari seorang wanita. Dan dia tidak merasa malu sama sekali. Oh, awalnya saya buta dan tidak tahu wajah sebenarnya dari tuan muda keluarga Bai. Saya minta maaf kepada Anda, oke? Lin Xiaoshuan dengan tulus diyakinkan oleh Bai Ning. Tidak hanya menyembuhkan rasa kesemutan di kepalanya saat berkultivasi, tetapi juga secara langsung membantunya mencapai terobosan kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak yakin? Seorang playboy seperti dia, walaupun biasanya ceroboh, namun secara moral dia tetap sangat setia. Karena Bai Ning membantunya, dia tentu tidak akan memperlakukan Bai Ning dengan buruk. Biarkan dia menghilang begitu saja jika dia mulai merampok bisnis, menghancurkan tempat, dan mencemari barang-barang. Sekarang dia mengenali Bai Ning sebagai saudaranya. Jika dia mengenali keterampilan medis Bai Ning yang kuat, itu pasti tidak akan merugikan. Dia belum pernah mendengar atau bertemu dengan dokter biasa yang dapat memata-matai situasi spesifik dari praktisi seni bela diri dan juga dapat mengobati penyakit tersembunyi tersebut. Lupakan saja, saudara-saudara. Menurutku kita sebaiknya berteman saja. Bagaimanapun, kamu berasal dari keluarga Lin dan aku dari keluarga Bai. Bai Ning melambaikan tangannya, tapi jangan menganggapnya sebagai saudara. Nanti dia akan dituduh berkolusi dengan orang luar, dan dia akan bahagia. Lin Xiaoshuan tersenyum dan mengangguk, dan berkata, teman adalah teman. Keluarga adalah keluarga, dan kita menilai diri kita sendiri. Lin Xiaoshuan benar-benar yakin. Meskipun Bai Ning sia-sia dalam seni bela diri, keterampilan medisnya benar-benar luar biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan orang tua biasa. Di dalam hatinya, dia mengenali Bai Ning. Saat ini, hati Bai Ning juga dipenuhi dengan kekacauan. Teman? Sepertinya hal seperti itu belum pernah terjadi. Dia diperlakukan sebagai sampah sejak dia masih kecil, dan tidak ada yang mau dekat dengannya. Dia tumbuh sendirian. Bahkan Ye Qingyan, yang masih kecil, perlahan-lahan menjauh setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa melahirkan semangat roh. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang mau dekat dengannya. Kata teman sebenarnya sudah lama sekali dia lupakan. Bai Ning tersenyum tipis dalam hati. Teman juga butuh waktu untuk membuktikannya, bukan sekedar bicara. Setelah itu, Bai Ning menuliskan resep dan menyuruh Lin Xiaoshuan memasaknya di rumah dan meminumnya untuk menyehatkan meridian. Lin Xiaoshuan menerima resepnya. Tapi, dia tidak segera mengambil obatnya, tetapi tetap berada di dekatnya dan terus menemani Bai Ning untuk diagnosis. Bai Ning juga melepaskannya. Semakin dia memperhatikan, dia menjadi semakin ketakutan, dan kekagumannya pada Bai Ning menjadi semakin dalam. Dia belum pernah melihat metode pengobatan Bai Ning. Banyak pasien yang langsung dirawat oleh Bai Ning, dan hasilnya langsung terlihat. Melihat kota Qingfeng, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit seperti ini. Beberapa orang dapat menyembuhkan penyakit secara langsung di tempat tanpa harus menggunakan resep dokter. Semakin banyak orang datang ke sini setelah mendengar berita tersebut, dan mereka semua menyebarkan rumor bahwa ada dokter ajaib di area diagnosis balai pengobatan Baijia. Tidak peduli penyakit apapun yang sulit dan rumit. Meskipun Anda pernah didiagnosis dan dirawat oleh dokter veteran dari klinik medis besar di masa lalu, dan tidak ada cara untuk melakukannya, Anda dapat menemukan cara untuk mengobatinya di sini, di Bai Ning. Hal yang paling menakutkan adalah untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan tersebut. Bai Ning telah berjanji bahwa penyakit tersebut dapat ditekan untuk mencapai tujuan memperpanjang umur. Jika tidak berhasil, Anda bisa mendapatkan uang Anda kembali. Saat ini, ada sebuah rumah tidak jauh dari balai pengobatan klan Bai. Juan Hao, ketiga dokter tua itu,
mendengarkan pemuda di depan mereka menjelaskan proses pengobatan Baining sedikit demi sedikit. Wajah ketiga lelaki tua itu berubah dengan cepat. Terkadang bingung, terkadang kaget. Guru, ini sungguh luar biasa. Saya belum pernah melihat keterampilan medis seperti itu. Wanita yang lumpuh itu hanya menerima beberapa suntikan dari pramugari Baining, dan dia pulih dan tidak lagi pincang. Ada juga seorang lelaki tua yang ngiler dan tidak bisa menggerakkan separuh tubuhnya. Setelah disentuh sembarangan olehnya, dan diberi beberapa suntikan, lelaki tua itu sadar kembali di separuh tubuhnya dan bisa berbicara dengan jelas. Sungguh mengejutkan. Murid Juan Hao berbicara dengan penuh semangat dan sangat terpesona dengan keterampilan medis Baining. Orang-orang seperti mereka yang belajar kedokteran tidak mengagumi kekuatan seni bela diri, tetapi hanya mengagumi orang-orang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Ketiga orang tua itu juga kaget. Qi Yulin berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Saya telah melihat Nyonya Ma, kerja berlebihan telah merusak meridiannya, yang tidak dapat diperbaiki sama sekali. Dia harus minum obat untuk mencegah kerusakan yang berlebihan. Bagaimana dia melakukannya? Liu Yuanhong sama terkejutnya dan berkata, kelumpuhan setengah sisi seharusnya disebabkan oleh asam urat. Diketahui bahwa penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Tetapi dia benar-benar dapat membuatnya kembali normal. Sungguh luar biasa. Juan Hao, yang berada di urutan teratas dalam daftar, tetap diam dan mengerutkan kening. Kemudian, pemuda itu melanjutkan. Dan saya telah melihat resep yang diberikan pengawas, dan obat yang dia resepkan memiliki gambaran yang sangat jelas. Yang lebih buruk lagi adalah ketika pria dari keluarga Lin datang untuk membuat masalah. Pengawas mengungkapkan penyakit tersembunyi dari pria dari budidaya keluarga Lin. Setelah merawatnya, pria dari keluarga Lin benar-benar menerobos ke dunia nyata. Budidaya seni bela diri di tempat. Apa? Juan Hao meledak di tempat. Dia juga dapat mendeteksi penyakit budidaya tersembunyi hanya dengan satu kata. Dan mencapai terobosan dalam pengobatan. Juan Hao benar-benar kehilangan ketenangannya. Ya, Tuan. Pria itu akan menjadi saudara angkat dari pengawas. Juga, manajer mengatakan bahwa meskipun beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan tidak dapat diberantas, penyakit tersebut dapat ditekan dengan obat-obatan untuk mencapai tujuan memperpanjang hidup. Jika tidak berhasil, Anda bisa mendapatkan uang Anda kembali. Tuan, lihat. Ini adalah resep yang saya salin dari manajer bayi untuk pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Juan Hao mengambil alih, dan kemudian ketiga dokter itu menatap resepnya. Ekspresinya berubah lagi karena terkejut. Lama-lama, beberapa orang menjadi bisu. Tak bisa bicara. Sebagai seorang dokter veteran yang telah berpraktik selama puluhan tahun, Juan Hao sebenarnya mengetahui bahwa ada dua jenis dokter. Salah satu tipenya adalah dokter yang mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa masyarakat umum. Memang begitulah adanya. Ada juga jenis dokter yang lebih unggul dari dokter biasa seperti mereka, dan dihormati sebagai tangan suci pengobatan, atau disingkat sage medis. Dokter seperti ini dapat menyembuhkan penyakit aneh apapun di dunia, dan dapat mendeteksi serta menyembuhkan penyakit membandel yang disebabkan oleh latihan seni bela diri secara sekilas. Latihan pencaksilat, menguasai energi spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi tubuh sendiri, adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak surga. Konon pencaksilat dan pencaksilat yang mereka latih memiliki beberapa kekurangan. Tidak ada pencaksilat dan pencaksilat yang sempurna di dunia ini. Setelah berlatih dalam waktu yang lama, siapapun akan tertinggal dengan beberapa penyakit tersembunyi, baik besar maupun kecil, dan penyakit tersembunyi ini biasanya menyertai para praktisi pencaksilat sepanjang hidup mereka dan menyebabkan mereka menderita. Tetapi ahli pengobatan semacam ini dapat menghilangkan penyakit tersembunyi dengan metode surga dan manusia, dan dapat mencegahnya agar tidak diganggu dalam waktu yang lama. Mungkin gejala yang sama akan muncul kembali karena latihan nanti, tapi asalkan dokternya ada, bisa sembuh lagi. Para pembudidaya seni bela diri yang penyakit tersembunyinya telah dihilangkan oleh ahli pengobatan seringkali meningkatkan budidaya mereka dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi, selama santo medis semacam ini muncul, dia akan dianggap sebagai tamu oleh berbagai kekuatan budidaya, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Dengan kata lain, persahabatan antara pencaksilat dan pencaksilat yang dibangun oleh para ahli pengobatan sangatlah besar,
cukup untuk mampu menjawab ribuan panggilan. Namun, keberadaan seperti ini terlalu langka. Juan Hao telah berpraktik kedokteran selama beberapa dekade, dan dia hanya mendengar suara yang paling samar. Di kota negara bagian tertentu, seorang bijak medis pernah muncul. Oleh karena itu, kota Qingfeng secara alami tidak memiliki rumor seperti itu, dan mereka hanya akan berpikir bahwa Bai Ning adalah seorang dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa. Bukankah yang dilakukan Bai Ning hari ini seperti metode seorang ahli suci medis? Juan Hao secara alami mendambakan keterampilan medis semacam ini, dan tujuan seumur hidupnya adalah menjadi ahli pengobatan. Mereka semua telah mempelajari kedokteran selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat keajaiban resep Bai Ning? Ternyata penyakitnya masih bisa diobati dengan cara ini, dan obatnya bisa diresepkan dengan cara ini. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, tidak ada tandingannya bagi seorang pemuda yang tidak sebaik yang lemah. Juan Hao menengadah ke langit dan menghela nafas. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Bai Ning ini pasti telah menerima warisan sebenarnya dari seorang ahli medis. Pergi. Liu Yuanhong dan Qi Yulin tampak bingung. Kemana harus pergi? Pergi dan temui ahli pengobatan. Apakah kamu masih mengira dia hanyalah anak nakal saat ini? Juan Hao berkata dengan sedih. Apa yang mereka lakukan hari ini sangatlah konyol. Mereka sebenarnya mencemooh seorang ahli medis yang keterampilan medisnya lebih unggul dari mereka. Mereka bertiga bergegas keluar dan kembali ke area klinik medis. Mereka bertiga membungkuk hormat dan dengan tulus yakin pada Bai Ning. Pemandangan ini begitu asing di mata semua orang. 3 dokter yang sudah lama berdiri justru sujud kepada seorang pemuda. Bai Ning menerimanya dengan tenang. Hadiah ini bukan tentang usia, tapi tentang keterampilan medis. Keterampilan medis Guru Ning tidak ada bandingannya. Saya mengagumi Anda. Lin Xiaosuan di samping sangat terkesan. Saudara yang baru dikenal ini memang luar biasa. Orang tua yang terlalu bertele-tele dan kuno bisa menyerah padanya. Bai Ning tersenyum tipis. Ingin belajar? Aku akan mengajarimu. Bab 22.